Baik, selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Jenderal dan juga teman-teman. Kembali lagi bersama kami di kelompok 5 yang akan membahas materi keempat, yaitu mengenai opsi saham. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan saya Zuzika Nurul Uma dengan 3 NIM akhir 249 dan juga rekan-rekan saya. Bisa next slide? Saya Raisa Kundatul Nabila dengan NIM akhir 272. Saya Feti Arumsari dengan NIM akhir 280. Saya Salsabila Dinda dengan NIM 389. Saya Sabrina Vini dengan NIM akhir 398. Saya Azaliana Soklarista dengan 3 NIM akhir 410. Oke, sekarang kita bahas di poin pertama dulu, yaitu mengenai apa itu opsi saham. Jadi di sini dikatakan bahwasannya opsi saham adalah kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegangnya untuk membeli ataupun menjual saham pada harga tertentu dalam jangka waktu tertentu. Sederhananya, opsi saham memungkinkan kamu semuanya untuk bertaruh pada pergerakan harga saham tanpa harus langsung membelinya. Opsi ini memberikan fleksibilitas sehingga investor bisa memilih apakah akan menggunakan haknya ataupun tidak. Dalam pasar keuangan, opsi saham ini sering digunakan untuk spekulasi atau sebagai alat lindung nilai. Oke, next. Lalu ada jenis-jenis opsi, di sini ada dua, yaitu yang pertama ada call option, lalu yang kedua ada put options. Yang pertama call options atau opsi beli adalah hak untuk membeli saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati. Terdapat dua jenis opsi beli, yakni membeli opsi beli atau long call, dan juga menjual opsi beli atau short call. Lalu yang kedua ada put options. Di sini put options adalah opsi jual atau hak untuk menjual saham pada harga kesepakatan dalam jangka waktu yang disepakati. Opsi jual yang terdiri dari dua jenis juga, yaitu membeli opsi jual atau long put dan juga menjual opsi jual atau short put. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada beberapa manfaat opsi yang dapat dirasakan. Yang pertama, itu opsi untuk membuat pengelolaan risiko investasi jadi lebih baik. Yang kedua, opsi menyediakan waktu yang fleksibel untuk pengelolaan saham. Yang ketiga, opsi memiliki fasilitas untuk melakukan perhitungan harga saham. Yang keempat, ada opsi dapat meminimalkan risiko sebagai diversifikasi portofolio saham. Dan yang terakhir, itu opsi memengaruhi penambahan profit yang akan diterima. Next. Baik, yang selanjutnya mengenai karakteristik opsi, di mana yang pertama ini adalah jenis kontrak, yaitu dua jenis opsi yang telah dibahas tadi, yakni call option dan juga put option. Keduanya ini saling bekerja berlawanan. Kemudian yang kedua ada harga opsi atau strike price, di mana harga tertentu yang menjadi titik para pemegang menentukan keputusan. Kemudian yang ketiga ada premi opsi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti permintaan pasar, kemudian persebaran harga pasar saat ini dan harga di masa depan, serta nilai waktu yang didasari oleh efek harga. Kemudian yang selanjutnya ada item underlying, yaitu jumlah barang atau jasa yang telah menjadi pokok dan juga berkaitan dengan aset dasar. Kemudian yang selanjutnya ada aset dasar, yaitu seperti komoditas, saham dan juga mata uang. Kemudian yang terakhir ada jatuh tempo kontrak, yaitu berkisar antara harian hingga tahunan dan bergantung pada jenis opsi dan juga aset yang mendasari. Next. Selanjutnya, faktor mempengaruhi opsi. 1. Jumlah demand dan supply. Yang kedua, harga saham acuan atau underlying stock. Yang ketiga, perubahan kondisi harga aset dalam kurun waktu tertentu atau volatilitas. Yang keempat, masa berlaku yang bila semakin dekat dengan jatuh tempo, harganya akan meningkat. Next. Oke, selanjutnya yaitu tipe opsi. Yang pertama, terdapat opsi tipe Eropa, yaitu kesepakatan atau kontrak opsi yang baru bisa disepakati di hari terakhir pada saat kadaluarsa tiba. Yang kedua yaitu opsi tipe Amerika. Ini adalah kesepakatan atau kontrak opsi yang fleksibel dilakukan kapan saja selama masa berlaku masih ada. Yang ketiga yaitu opsi bersyarat atau barrier option.
ini yaitu kesepakatan atau kontrak opsi yang disepakati setelah syarat tercapainya suatu harga tertentu dipenuhi. Dan yang terakhir yaitu opsi tipe bermuka, yaitu gabungan kesepakatan dari tipe Eropa dan tipe Amerika, di mana opsi dapat disepakati sebelum maupun pada hari terakhir tanggal jatuh tempo itu tiba. Next. Itu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan opsi. Nah, kelebihan opsi adalah sarana untuk proteksi nilai. Kontrak opsi kerap kali dimanfaatkan oleh investor, termasuk perusahaan besar, untuk memitigasi risiko bila kondisi pasar memburuk. Kemudian, potensi keuntungan terbilang tinggi dengan strategi tertentu. Para investor bisa membeli put option jika estimasi harga akan turun atau membeli call option bila estimasi harga akan naik di masa mendatang. Kemudian ada biaya cenderung kecil, yaitu biaya pembelian opsi cenderung lebih rendah dari harga efek yang mendasari. Nah, ada kekurangan opsi, yaitu yang pertama, opsi memiliki struktur yang kompleks. Dalam hal ini, fitur opsi yang kondisional dan menyesuaikan kebutuhan pembeli membuat beberapa perusahaan merekrut personil spesialis. Kemudian, risiko kerugian yang tinggi. Pada dasarnya, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai risiko investasi. Tujuannya adalah agar para investor tidak mengalami kerugian akibat periode waktu yang terbatas. Next. Baik, itu tadi pemaparan materi kami mengenai opsi saham, dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di materi terakhir. Terima kasih.